hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap. Jokowi pun enggan menanggapi satu persatu dugaan keganjilan skripsi maupun ijazahnya. Mereka menilai software yang dipakai untuk menganalisis belum jelas akurasinya. Yang terpenting, ujar Firmanto, Jokowi benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan bukti skripsi dan ijazah asli. Apalagi UGM pun telah beberapa kali memberi keterangan bahwa Jokowi adalah alumninya. Bapak ingin membuktikan, saya mahasiswa UGM. Ini ijazahku, ini skripsiku. Kita nggak tahu apakah yang beredar di mana-mana itu angle-nya digelapkan atau dipotong, kata Firmanto. Ahli Hukum Pidana UI Arief Setiawan berpendapat, kewenangan untuk menentukan keaslian ijazah sedianya merupakan ranah perguruan tinggi. Namun, dengan kondisi terbaru yang sudah bergeser ke ranah hukum, maka kewenangan tersebut ikut beralih pula ke proses penyidikan hingga pengadilan. Uji forensik bakal mengecek apakah tanda tangan dan foto yang ditempel di ijazah Jokowi autentik atau tidak. Jokowi, tegas Firmanto, siap mengajukan dokumen-dokumen untuk uji forensik tersebut. Ia menantang pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu untuk membuktikannya dalam proses hukum. Rai Suryo berharap proses hukum kasus ini benar-benar akan berujung saling adu bukti. Ia bakal menolak jika polisi hanya fokus terhadap tudingan fitnah dan pencemaran nama baik, tanpa lebih dulu menguji keaslian ijazah Jokowi. Sementara Rismon menyatakan siap mempertahankan argumennya andai kasus ini berjalan hingga persidangan dan ia menjadi terdakwa. Rismon mengaku tak gentar bertarung di pengadilan. Rismon bahkan mengingatkan Jokowi untuk tak mencabut laporan, sebab ia mendengar selentingan kabar ada upaya untuk menawarkan mediasi. Pak Jokowi seringkali sen kanan belok kiri, pura-pura dilaporkan, ternyata minta damai. Ada isu-isu seperti itu. Tapi saya nggak mau damai. Kalau ijazah, palsu ya palsu saja. Bukan karena damai terus palsu jadi asli, ujar Rismon. Roy dan Rismon meminta Jokowi konsisten dengan ucapannya yang berjanji menunjukkan ijazah jika diminta pengadilan. Konsistensi itu sebelumnya tak tampak saat sidang mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan yang diajukan pengacara asal Solo, Muhammad Taufik, pada Rabu, 30 April 2025. Pada sidang mediasi itu, kuasa hukum Jokowi menolak menunjukkan ijazah asli kliennya dengan alasan hal itu privasi dan penggugat tak punya legal standing. Namun, pada hari yang sama, ijazah tersebut justru dibawa Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Ada motif politis di balik isu ijazah Jokowi? Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi bukanlah barang baru. Isu ini timbul tenggelam beberapa tahun terakhir. Bahkan, menurut ex-ketua umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam cuitan di akun X-nya, Jokowi telah sukses mengelola isu ini secara politik selama bertahun-tahun. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyatakan Solo telah menjadi salah satu epicentrum politik nasional semenjak Jokowi menjadi presiden. Terlebih, kini putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Maka, tiap tingkah laku keluarga Jokowi akan terus mendapat sorotan. Meski demikian, Agung tak sepakat dengan anggapan bahwa isu ijazah sengaja dikelola agar Jokowi mendapat sorotan politik. Pasalnya, isu ijazah palsu justru merusak citra positif Jokowi, khususnya di kalangan terpelajar. Ketika ada dugaan pemalsuan atau narasi-narasi minor soal kaum terpelajar yang ternyata mencurangi sistem pendidikan, itu menghantam sistem moral masyarakat, terang Agung. Agung berpendapat, isu tersebut muncul lagi karena residu ketidakpuasan atas kepemimpinan Jokowi selama 2 periode, juga terkait hasil Pilpres 2024. Apalagi, semua partai sekarang ke pemerintah.
Yang berbeda jadi tidak terwakili dalam sistem formal sehingga mereka membuat kelompok-kelompok independen untuk memastikan aspirasi mereka sampai dan didengar oleh para pihak terkait, ucapnya. Menurut Agung, motif politik yang paling logis ialah adanya dugaan untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo. Indikasinya, isu yang muncul bukan hanya perkara ijazah palsu Jokowi, tapi juga tuntutan pemaksulan Gibran yang didorong Forum Purnawirawan TNI yang di dalamnya ada ex-Wapres Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, ex-Kepala Bin Letjen Purnawirawan Sutioso, dan ex-Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fajrul Razi.